kita terus tak ngomong mas gini aja mas kita takut air aja, tapi kalau hujan mas darurat sini langsung pas pakai koper hujan terus cuma ibu-ibu aja ya Allah. Gandeng nganggur itu korban satu, mobil satu untuk makan. Tidak ada pemasukan sih. Tidak ada pemasukan. Entah sebelum COVID lockdown itu udah Laku mobilnya satu, kalau nggak laku bingung. mobil. Video prewedding. Ya welcome banget terus langsung mau aku pengen teh kayak gak mesti citilan ya dan di depan aku sultanan dong Kan gue biasa nih kini mau bentuk kalau gitu. orang Dia sebagai dia menulis Al-Quran. Bali. Jadi di sana itu untuk seluruh ayat-ayat. Dia Seperti ini kayak gitu. Hah? Gak ada ya? Harusnya ada sama jadi dia tulis terus dibahasakan dengan puisi. Nggak ada pendapatan sama sekali ini. Udah 3 bulan ini. udah hampir 3 bulan ini nggak ada 3 bulan nggak ada pendapatan sama sekali. Ya bantuan kadang-kadang ada yang dari dermawan, ada yang di jalan itu. Jalan paling. Beda semua ini. Ya gimana ya? Kadang minta temen mas. Kalau bensin habis, kadang kan ada teman yang punya bensin. Ini sama udah 3 bulan nggak ada hasilnya ini. Udah 3 bulan ini. Iya, udah sampai 3 bulan ini. Ya keluarga gimana ya? Panas. Jadi sewaktu pandemi COVID-19 mulai merebak dan sudah diakui oleh pemerintah, kami di Jogja, beberapa aktivis juga sudah mulai melakukan respon terhadap adanya keberadaan pandemi ini. Kemudian kami membentuk beberapa kelompok, ada kelompok yang disebut lawan COVID, ada juga koordinasi gender working group. Ini masing-masing saling terkait dan kami semua melakukan banyak hal untuk melakukan respon terhadap pandemi ini. Salah satu yang tergabung di grup ini adalah Mbak Ita Fatia Nadia, dan kebetulan di grup ini Mbak Ita sempat cerita tentang kegiatannya membagi nasi. Kemudian saya mulai bergabung dan mulai ikut membantu bagi nasi juga. Itu karena waktu itu Mbak Ita cerita soal mau bagi nasi ke guru gendong di Beringharjo. Dia tuh kalau tajwid, baca tajwid Quran paling bagus, dan dia selalu yang mengajari. Jadi setiap subuh sama maghrib dia yang masjid ngajarin tajwid, ngajarin puisi Quran tuh dipuisikan. Sebetulnya dari masa Perang Dunia Kedua tahun 40-an itu sudah banyak dapur umum, tetapi pada saat itu dapur umum masih dilihat sebagai bagian dari perang, bagaimana keterlibatan perempuan dalam perang. Kemudian saya akan memperpendek saja bagaimana dapur umum pada tahun 98. Nah, sebetulnya dapur umum yang didirikan di kantor Kalyana Mitra
itu berawal dari tahun 97 ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia yang paling berat, yaitu tahun 97. Banyak sekali para buruh itu di PHK, kaum miskin kota bertambah. Maka saat itu pada tahun 97 sudah mulai banyak pengangguran, kemudian banyak sekali orang tidak bisa makan. Jadi kami berpikir untuk bagaimana menjawab persoalan kemiskinan dan kelaparan akibat dari krisis ekonomi tahun 97. Sayang, Ya. saya itu jahit. Oh jahit. Iya. Kalau saya korban, salah satu korban. Korban pandemi. Tapi pas corona ini sepi karena nggak ada yang jahitin baju kan, corona kan. Jadi saya malah lebih bisa fokus ke dapur umum. Oh berarti nurun ya bukan ya? Apanya? Pendapatan. Iya, menurun drastis. Kalau saya jahit ya. Nggak ada yang jahitin, tapi nggak apa-apa. Jadi ini korban pandemi ini, Mas. Jadi nggak jualan. Jadi nggak jualan. Jualan apa Bu? Saya jualan minuman di itu. Tadi kan ada yang untuk lomba burung itu. Oh. Di situ kan sekarang ditutup, nggak boleh keramaian kan. Jadi selesai. Tutup sampai nggak tahu kapan bukanya. Kali belum ada acara lagi tuh belum. Masih ngurusi dapur. Kalau ini suaminya bis, jadi bisnya juga ngandang. Anggur itu di depan. Tidak. Oh nggak boleh narik ya Bu? Nggak Iya, boleh. nggak boleh. Bisa pacaran. Jadi semua ini para pengangguran, Mas. Pengangguran mendadak. Iya, nggak tahu sampai kapan. Jadi dapur ini sebagai alat atau strategi politik untuk menjawab persoalan kelaparan dan kemiskinan yang terjadi pada saat krisis ekonomi. Bagaimana situasi saat itu? Situasi saat itu krisis ekonomi ketika itu tidak hanya krisis ekonomi tetapi juga krisis politik. Itu sudah mulai krisis politik terjadi ketika tahun 97. Krisis ekonomi itu berat sekali karena kemudian terjadi penutupan pabrik-pabrik, PHK para buruh, kaum miskin kota tidak bisa makan. Dengan cara apa? Bagaimana situasinya ketika itu? Situasinya adalah penjarahan. Jadi banyak sekali yang dijarah bukan barang atau apa, tetapi makanan. Dan peredaran uang juga lemah. Artinya pekerjaan tidak ada, sehingga banyak sekali pengangguran. Dan orang menyerobot makanan, bukan menyerobot barang, tetapi makanan. Ada yang tentu perampokan, pencurian ada, tetapi yang menarik adalah bagaimana orang mengambil makan, menyerobot makan, dan kemudian dimakan. Dan itu terjadi tidak hanya di satu tempat, itu hampir di mana-mana. Di tempat-tempat di mana buruh di PHK dan buruh tidak bisa makan, itu terjadi bahwa 2-3 hari mereka tidak makan, sama sekali tidak makan. Kami melihat sendiri bagaimana mereka makan, yaitu dengan cara mereka mengambil nasi dari yang saya lihat sendiri, yaitu nasi dari restoran-restoran yang dibuang, itu diambil dan dicuci, kemudian dijemur, kemudian ditanak lagi. Ini saya lihat juga ketika sekarang ini pandemi COVID, yaitu di Pasar Beringharjo, di Pasar Beringharjo di beberapa tempat itu mereka sudah mulai menanak nasi aking, ya, nasi bekas seperti itu. Tapi kalau 97 itu meluas. Yang dianggap berhak menerima ya, ini banyak orang-orang yang terdampak oleh corona. Jadi yang sebenarnya mereka dulu pernah berjualan, ada yang pernah ngamen,
ada yang pernah beca. Nah, tapi karena terdampak oleh corona ini, jadi mereka nggak bisa untuk mencari rezeki setiap harinya. Dan yang sehari-harinya berusaha seperti itu akhirnya rezeki mereka seperti terpasung atau rezeki mereka itu hilang. Sebenarnya nggak ada kumpulannya, tapi kita kan pemerhati orang-orang yang hidup di jalanan, orang-orang yang mencari rezeki di jalan, karena mereka sudah tidak bisa mencari rezeki lagi. Nah, akhirnya kan mereka terus mengeluh. Oke, Bayu sini. Dan mereka sangat menderita sekali. Ya mungkin karena aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, seperti kumpul-kumpul, apalagi mau berjualan, setiap malam pasti ada razia, jadi nggak boleh berjualan lagi. Jadi ada batasan-batasan. Kumpul-kumpul ada 4 orang, 5 orang langsung didatangi polisi, dibubarkan. Seperti itu. Gimana mereka bisa berjualan? Hanya 1-2 orang aja, jualan mereka nggak akan menguntungkan, nggak akan mendapatkan rezeki. Nah, seperti itu akhirnya kan modal mereka lama-lama habis. Nah, seperti itulah dampaknya corona ini. Di atas Oh, ngeten. Oh, nggih. Iki mboten. Sing mboten panas, menapa mboten mumet. Namung keju. Keju. Oh, nggih. Kampung iki kampung bodol iki kontrol sahabat. Enten kartu napa? Oh, kartu maksud nyuwun. Oh, mboten nonton. Cuma Oh, terus enten. Ada roman nggih. Ya namung buka ngeten iki nggih ya. Wingi Pak Aseng, anten Novi. Enten sing Mas. Nggih, nek ngeten iki namung kampung awake dhewe ngeten niku. Nek biasane kan kiai jalan, pengunjung. Terus sekarang pendapatannya gimana, Bu? Ya, kalau pendapatan dikit banget. Nggih namung kampung-kampung ngeten iki sithik-sithik lah. Pengunjung jangan menonton, belas menonton lah, tidak boleh masuk. Oke. Betul nopo-nopo wong kabeh merata kok. Wabah gitu. Oke, bahaya tenan nek niku. Penyakit ora ketok gitu. Nek ketok dikampak-kampake mau ya ora ketok. Daerah mana tuh, Mbak? Samas. Iya. Oh. Kira-kira berapa banyak, Mbak? Kadang gitu. 150. 150. Kok di Samas kenapa nggak bisa lewat? Kan lockdown udah lama, ini penghasilannya masyarakat sini nggak ada pemasukan. Oh, berarti emang juga gantung dari sini ya, Mbak ya? Iya, di sini kan ada Mbak PS pajaknya 45, terus yang AA-nya ada 100-an. Oh. Ini sekali ini aja, Mbak, menjelang Lebaran ini ya? Ya kalau ada mudah-mudahan berlanjut, Mas.
masker, terus cuci tangan gitu. Cuci tangan per warung harus menyediakan satu. Terus hand sanitizer. Ada lagi sebenarnya rapid test. Tapi karena biayanya mahal gitu, kita harus nunggu mereka katanya. Kenapa nih? Ada dari pribadi ya. Oh, saya rapid test ini dana pribadi. Ya harus itu kok ya. Nah iya kan ya. Murah, aku harus ngomong. Aku mau, kok salah gimana? Aku ngomong lagi garani keminter. Ini nggak baik kan kelanjutan untuk rapid test. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, berapa hari misal 4 malam ya? Mbak-mbak baru memulai 4 malam kerja. Itu pun kondisinya masih benar-benar sepi banget. Nggak ada orang sama sekali. Jam 1 itu udah mulai tutup. Maksimal jam 1 malam pagi. Ya, nyari uang ya masih susah loh. gitu. Oh, ternyata begitu saya masuk di sini ada kehidupan yang banyak orang-orang yang masih membutuhkan gitu kan. Dan banyak orang-orang yang kena dampaknya corona gitu kan. Di rumah kayak uang masih aneh ya, orang di tempat tinggal apa gitu. Iya, di sini notabene ya nggak cuma pakai hek dan kayak pemulung itu ada komplit di sini. Komplit. Paket lengkap. Lengkap. Paket ekonomi. Ya udah umpamanya permen yo nanu-nanu. Iya. Heeh. Tuh jadinya kan begitu masuk di sini, oh ternyata di sini ada kehidupan yang di luar nyangkanya. Wah, sungguh koyo ngomong. Waduh, Mbak, aku lali. Nggak apa-apa. Kono kurang unyil. Wih, kemasuknya tang. Juga ada yang begini, ada yang ketika pekerja seks itu masih muda dan hamil gitu kan, dan hamil takut nanti diketahui orang tuanya gitu kan, karena ada karena status belum nikah dan sebagainya itu. Nah, ada juga yang hamil nanti ya diopeni daripada digugurkan gitu. Diopeni yang kerja seks lainnya ada. Ketika ada anak lahir mau dibuang yuk sebisa mungkin ojo. Ayo tak ini tak openani. Itu aja belum tentu orang luar sini belum tentu mau loh. Memikir maksudnya gelem loh kan tak openani. Tetep aja anak sapa? Anak wong bulat, anak lompe. Suci. Banyak seperti itu. Tuh. Tapi di sini orang-orang di sini berani mengambil resiko itu. Karena apa? Bayi itu nggak dosa. Dia nggak tahu apa-apa. Bayi itu nggak haram. Yang haram kan perbuatan orang tuanya, bukan bayinya. Bayi itu suci. Tetap diopeni sampai gede. Syukur nanti nek besar jadi pegawai. Tetap lah. Tuh. Nggak memikirkan itu kalangan dari mana, itu anak siapa ini. Ya wis ngerti ikhlas ngopeni. Itu eram yakin lah urung mesti ning nggon kampung apa nggon kuwi misale ana koyo ngono gelem iki ya kan. Kiris ya.
Oh, nggak boleh nanti jatuh Bu ya? Nggak boleh. Nanti jatuh Bu. Udah sana main di balik sana loh. Mungkin pemikirannya orang luar kan apa ya mas? Negatif ya tentang Ari padahal kalau mereka tahu yang sebenarnya mereka nggak akan kuat apa menjalani kehidupan yang kita jalani di sini gitu loh. Sana, main sana aja nggak boleh sana. Main sama sana, sama Dedet. Itu yang mungkin orang nggak akan berpikir yes kembali lagi. Contohnya saya. Nah itu ibunya positif lagi. Ibunya sudah meninggal. Aduh kayaknya kecil banget loh mas dia itu. Nek balik kerja kae. Alif enak ya lho. Enak ya kalang kakan. Tak hidup wong kabeh sing nang kene jalan nang Kemantok. Ini karena kasihan sama si kita tahu kalau satu sudah kalau kami romantis rumah beranak. Nasi padang ini udah gini lipat lagi. Oh gitu, nasi padang kan lipat kan.